Lagi rame Bitcoin all time high, gold juga all time high. Banyak orang salah kaprah, kalau all time high malah diborong. Padahal all time high itu waktunya antara ngehold barang yang udah punya dari bawah atau profit taking. Nah kalau udah all time high kena resisten gitu, profit taking diputar kemana duitnya? Siapa di sini yang trading kripto dan siapa enggak? Kemarin aku bikin survei simple, sederhana di channel Instagram aku. Jadi follow juga ya channel Instagram aku ya. Di situ aku ada nanya, siapa nih yang punya, yang nggak punya, dan yang anti. Ternyata yang anti itu banyak. Aku kasih tahu Bapak Ibu, kita open minded aja. Kita jangan anti terhadap suatu hal. Aku dulu anti sama forex. Kenapa? Karena memang aku belum nemuin cara yang pas di situ. Pernah denger ini nggak? Orang kalau belum kaya, kerjanya itu kan ngejar duit. Tapi begitu kamu punya duit, kerjaanmu adalah muterin duitmu. Nih ya, aku mau share di sini. Ini sesuai dengan perkiraan. Kemarin aku ada gambar ini, emasnya masih naik dikit, tapi ini naiknya udah terbatas banget. Kenapa? Ini perhatikan candlenya mengecil, dan ini diajarin di workshop super trader. Jadi intinya kalau kalian ngerti ilmu super trader itu bakalan asik banget sebenarnya. Perhatikan di sini, ini emasnya dia tuh berpotensi nguji resisten tertinggi sepanjang masanya 2148, dan angka ini tuh nggak gampang buat dijebol ke atas. Jadi jangan coba-coba buat trading buy di sini. Kalau breakout itu namanya hoki, tapi lebih besar kemungkinan untuk dia tuh kejedok di atap sini untuk turun dulu. Ini tuh kayak bola yang dilempar ke resisten. Kita bicara probability ya kalau lagi trading, jadi probability-nya tuh lebih banyak naik atau turun. Kamu kalau ngelihat chart dari satu angle doang, ini tuh trennya naik, berarti probability naik. Sebentar, tunggu dulu dong. Ini ada resisten di sini. Ini probability-nya ketahan dan ada normal correction di sini. Jadi kalau misalkan kamu trading cepat, scalper, kamu bisa lihat chart intraday. Bener, intraday-nya itu bisa di zigzag trading di sini. Trading pas sideways-nya bener. Tapi kamu mesti ngelihat dong kekuatan ombak yang lebih besar. Jadi kalau intraday di sini mungkin bisa zigzag. Aku kasih range-nya intraday di sini. Naik turunnya 2123 sampai 2135. Jadi trader tuh mesti tahu diri juga. Ini ada kekuatan yang lebih besar, pasang surut dan dari air laut. Kalau ngelihat ripples doang, ripplesnya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasang surut air laut ini. Dia udah hampir dekat level tertinggi sepanjang masa. Nah, aku mau kasih tahu nih, banyak orang yang salah kaprah dalam trading dan investasi. Seringkali saham, kripto, emas udah di level tertingginya dan kena deket resisten, udah ngegas ketinggian naiknya, baru diajar beli di atas. Kenapa? Karena euforia, ikut-ikutan orang lain, nggak ngerti strateginya. Padahal trader profesional kalau deket resisten di atas dan level tertinggi sepanjang masa kayak gini, ini justru malah ngerem dulu. Yang dilakukan apa? Antara jualan sebagian atau ngeholdnya tuh buat ngetes kalau ada retracement, kemudian dia bisa breakout lagi. Hal yang sama juga terjadi pada Bitcoin. Meskipun kalian nggak trading Bitcoin, aku tetap mau kasih lihat ini supaya logikanya tuh nyampe. Perhatikan, ini Bitcoin itu udah kena resisten tertinggi sepanjang masanya dia. Dan benar, ketika kita kasih garis yang di atas ini, Bitcoinnya ini juga nyentuh di sini, terus kemudian keluar ekor. Aku ada bahas ini 1-2 minggu kemarin ada di YouTube aku. Jadi logikanya gimana? Kalau udah kena level tertinggi sepanjang masa dan juga udah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan. Dan juga udah naik 7 bulanan di sini. Maka sebenarnya profesional, trader pro itu bakalan ngerem, artinya mereka bakalan profit taking cuannya atau ngehold sebagian, bukan buy baru. Dari sini ketika mereka profit taking, diputarlah ke instrumen yang masih murah. Itu yang saya lakukan. Jadi saya ada jualan sebagian untuk trading emas, kemudian Bitcoin di market-market kayak gini. Duitnya diputar di mana? Saya ajarin muter duit ya. Misal nih, cari nih saham yang lagi fundamentalnya bagus atau yang lagi buat trading bagus nih. Contoh, INKP, kita lihat daily.
Ini contoh aja ya, ini buat daily chart. Jadi kalian kalau ketemu saya, jangan expect cuman rekomendasi saham. Rekomendasi saham di IG Live ada, coach-coach juga bisa. Kalau ketemu saya, ini expectation-nya adalah muter duitnya gimana. Jangan anti sama satu atau dua instrumen. Dan jangan fanatik juga. Nih perhatian, INKP ini secara chart, ini stage-nya udah mulai masuk ke stage 2. Boleh nggak diputar ke sini? Valuasinya gimana? Coach Hanin ada bikin seminar Sigarbat, itu ada bahas tentang valuasinya. Itu valuasinya lagi murah-murahnya, dan sekarang juga nggak jauh beda gitu loh. Oh boleh nggak tukar ke sini? Boleh, tapi jangan semuanya. Terus ditaruh di mana lagi? Banking bagus, tapi banking udah pada tinggi. Oke, banking yang lagi diskon apa sih? BTN. Ini kalau misalkan kamu mau muter buat long term kayak gitu, tapi aku nggak mau semuanya long term deh. Misalkan aku contoh ya, aku jualan misal dari kripto atau dari emas, profit taking sebagian di hold. Terus aku mau masukin sebagian buat investasi saham, masuk di BBTN tadi, masuk di INKP buat setahun ke depan. Aku mau trading juga sebagian aku masukin ke misal nih UNTR atau ITMG. Ini mumpung batu baranya coal futures ini lagi naik gitu. Jadi boleh nggak sih di situ? Oke, sebagian ditaruh di trading, itu ada piramidanya. Piramida Pinnacle, portfolio Pinnacle aku sebutnya. Aku kasih tahu ke Bapak Ibu semuanya. Portfolio Pinnacle itu mirip kalau di Invest tuh portfolio design. Kamu muter duit kemana, profit taking dari mana, kamu pindahin kemana, itu mesti ada strateginya. Jadi misal kamu jual kripto sebagian atau jual gold sebagian, masukin ke saham yang valuasinya murah apa buat long term, ini gede di bawah, terus di atas mau buat trading, piramidanya kecil di sini, karena trading kan gonta-ganti terus, yang penting cash flow-nya. Jadi intinya ketika investing trading jangan cuman ikut-ikutan kata orang. Kalau kemarin aku ada workshop Alpha Analysis bareng Mas Winandra Jatikusumo. Beliau adalah CIO dari Khairul Tanjung Corp. Mas Andre bilang satu kalimat yang aku ingat banget. Sebagai seorang trader, you must have an edge. Edge itu artinya apa? Kamu tuh harus punya pendirian. Dari semua hasil analisis kayak gini nih, lu tuh mesti ngapain gitu loh. Jangan cuman ikut-ikutan orang aja. Dimana investor gede juga bisa salah gitu. Next kita akan bikin lagi untuk alpha analysisnya, tapi buat pemula belajar di sini. Kalau beli Bitcoin sekarang untuk hold gimana? Aku udah kasih tahu di YouTube. Sekarang itu bukan waktunya beli. Sekarang itu waktunya sell atau waktunya ngehold barang yang kamu udah cuan mungkin 50-an%. 20% pun juga masih rawan profit taking. Karena perkiraan aku, candle kayak gini, ini bisa jatuhnya sampai berapa dalam sih? Aku kasih lihat ya. Ini Bitcoin kayak gini, ini bisa jatuh sampai berapa dalam. Jadi dia bisa turun sampai 56332, ini turun 23% dari puncaknya. Bisa turun sampai 49.000, ini turun 38%. Dan kalau turun dari puncaknya di sini 50%, itu bisa sampai ke 42.800. Aku cuma mau nanya, kamu kalau beli sekarang, kamu rugi 50% siap nggak? Lah kalau udah tahu mau ada koreksi, masa iya kita borong di atas? Miss, bahas saham aja, fokus saham aja yuk. Gini loh, aku kasih tahu kamu, itu bukan soal Bitcoinnya, bukan soal emasnya, tapi soal logika analisisnya. Kalau aku nggak bahas ini, kalian nggak akan ngerti logika analisisnya. Dan jadi orang dalam investasi sebaiknya open-minded. Kenapa? Karena kalau definisi orang kerja cari uang tuh active income, sebenarnya passive income tuh sebenarnya tinggal muterin duit aja. Jadi investasi kamu di mana, diputar kemana. Itu yang aku lakukan juga. Aku gak peduli sih ada underlying atau gak ada underlying selama aku trading. Emang saham ada underlyingnya kalau sahamnya gorengan dibanting. Sama aja gitu loh. Jadi, jangan anti dengan satu instrumen investasi. Nomor 2, jangan pakai time frame terlalu kecil. Karena kalau time frame terlalu kecil, kamu sibuk kerja nggak kepantau. That's why jangka menengah is very important. Meskipun M-Trade di Februari kemarin perform di jangka pendek. Nanti aku bikinin YouTube-nya kenapa bisa perform sih, aku ceritain. Yang ketiga, mengerti tentang cycle itu sangat penting sekali. Intermarket analysis. Intermarket atau interinstrumen lah. Jadi muterin duit di berbagai instrumen, it's very important. Gimana caranya supaya bisa muterin itu? Mesti paham cycle-nya tiap instrumen itu lagi di posisi mana. Itu di Super Trader jawabannya. Jadi aku bukan cuman kayak sembarang bikin event, tapi di sini kita benar-benar mengerti pentingnya itu di mana.